Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas besar coding atau komputer pemrograman. Dengan kami berasal dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sebagai moderator Aisyah Juniarti dengan NPM F1A021008, kemudian rekan saya Amirah. Nama saya Amirah Zahra dengan NPM F1A021020. Selanjutnya Saya Saidani Arta Saputri dengan NPM F1A021006. Baiklah, saya Pepti Helilanda dengan NPM F1A021012. Saya Hesri Dagulo, NPM F1A021040. Saya Meng Lestari dengan NPM S1A021026. Baiklah, tugas besar coding itu terdiri atas 4 soal, dan soal yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Saidani. Kepada Saudari Saidani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Baik, di sini pertama kita membuat include IOStream. Lalu kita menuliskan using namespace std. Setelah itu kita menggunakan inMind. Setelah itu kita menggunakan tipe data string. Kita membuat di sini string nama komti dan nama wakomti. Terus di bawahnya untuk memanggil di outputnya nanti kita menggunakan cout buka kurung siapa nama komtimu agar nanti terprint di outputnya siapa nama komtimu lalu endline. Setelah itu getLine cin nama komti karena di sini tadi nama komti n dan k-nya besar maka di sini juga sama nama komti n dan k-nya besar. Setelah itu kita print lagi cout siapa nama wakomtimu lalu endline. Setelah itu getLine cin nama wakomti karena di sini tadi nama wakomti maka di sini juga nama wakomti. Nah, supaya nanti di outputnya terprint nama komti kami maka kita menggunakan cout menuliskan nama komti kami kemudian kita panggil lagi nama komti tadi, selanjutnya endline. Setelah itu kita panggil lagi cout, nama wakomti kami, kemudian kita panggil lagi nama wakomti tadi, endline. Nah, setelah string kita akan membuat in. Di sini ada in jumlah mahasiswa laki-laki, dan jumlah mahasiswa perempuan. Di sini jumlah mahasiswa laki-lakinya 11. Jumlah mahasiswa perempuannya 57. Sedangkan jumlah mahasiswa yaitu jumlah mahasiswa ditambah jumlah mahasiswa laki-laki ditambah jumlah mahasiswa perempuan. Kemudian untuk memanggil di outputnya nanti kita menuliskan sintaks cout jumlah mahasiswa, kemudian kita panggil lagi jumlah mahasiswa tadi yaitu jumlah mahasiswa laki-laki ditambah jumlah mahasiswa perempuan. Maka nanti di hasil outputnya 11 ditambah 57 nanti ada di hasil outputnya. Kemudian tipe data float. Tipe data float ini kita mencari luas ruangan pada suatu gedung matematika. Di sini ada float panjang, lebar, dan luas ruangan. Di sini panjangnya kita tulis 6,5, lebarnya 4,5. Sedangkan rumus luas ruangan yaitu panjang kali lebar.
Maka untuk menimbulkan di output nanti, kita menuliskan sintaks, yaitu cout, luas ruangan, kemudian kita panggil lagi luas ruangan tadi dengan rumus panjang kali lebar, kemudian n-line. Setelah itu untuk percabangannya, kita menggunakan if else. Di sini if jika luas ruangan kurang dari 30, maka nanti dia akan terprint yang jika ruangan dengan luas 30, maka termasuk ruangan matematika. Tetapi jika di sini saya ganti 29, maka nanti dia akan terprint cout jika ruangan dengan luas, maka bukan termasuk ruangan matematika. Setelah itu untuk perulangannya, di sini kita membuat in, awal, dan akhir. Untuk memanggil di output nanti, kita menuliskan sintaks cout mulai sama dengan titik koma. Kemudian cin, awal. Cout, selesai. Kemudian cin, akhir. Maka di sini kita memanggil perulangannya nanti sebanyak 5 kali. Kata-katanya itu semangat kuliah di matematika, kemudian n-line. Maka saat di run hasilnya yaitu sebentar, ada yang salah. Di sini nama komti kita buat Rizky Ikhwan. Kemudian kita tekan enter, masukkan nama Bakomti, Maaf, yaitu sebelumnya Embong, share compile-nya bisa, share-nya bisa pindahkan compile, soalnya belum tampil. belum tampil ya? Belum tampil yang bagian share compile. Bentar. Saya stop share dulu ya. Sudah terlihat? Sudah. Oke, di sini kita memasukkan nama komti Rizky Ikhwan. Kemudian kita tekan enter dan masukkan nama wakomti yaitu Murti Purwanti. Nah, di sini terprint yaitu nama komti kami Rizky Ikhwan dan nama wakomti kami Murti Purwanti. Tadi kan jumlah mahasiswanya yaitu jumlah mahasiswa laki-laki ditambah jumlah mahasiswa perempuan, di mana mahasiswa laki-laki yaitu 11 dan mahasiswa perempuan 57. Jadi jumlahnya di sini 68. Sedangkan luas ruangannya tadi kan panjang kali lebar, yaitu 6,5 dikali 4,5 yaitu hasilnya 29,25. Nah, di sini tadi kan kurang dari 30, maka termasuk ruangan matematika karena 29,25 tadi kan kurang dari 30. Nah, di sini untuk perulangannya kita masukkan mulainya 1 dan selesainya 5. Maka nanti semangat kuliah di matematikanya akan terulang sebanyak 5 kali. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Embong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Amira Zahra. Kepada Amira Zahra, saya persilakan.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Setelah pembuatan program yang telah dilakukan oleh Syaidani, kemudian kita lanjutkan dengan membuat flowchart-nya. Flowchart itu adalah algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan proses suatu program. Di mana dimulai dengan tanda seperti ini. Bentuk seperti ini menandakan untuk permulaan atau pengakhiran suatu program. Kemudian dilanjutkan dengan membuatkan header-nya, yaitu header-nya adalah include your stream using namespace std dan inline. Kemudian setelah membuat header-nya, dilanjutkan dengan membuat sintaksnya. Karena pada soal nomor 1 diminta membuatkan 3 tipe data variabel. Yang pertama kami membuat string, tipe data string, tipe data int, dan tipe data float. Kemudian membuat sintaks tentang operator. Di sini memakai operator perkalian dan penjumlahan. Setelah itu membuat tentang program tentang percabangan yaitu if else, dan yang terakhir adalah membuat program tentang perulangan yaitu for. Setelah kita menuliskan sintaks tersebut, kita lanjutkan dengan compile and run. Kemudian setelah di-compile and run, program tersebut telah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amirah. Nah, selanjutnya soal nomor 2 itu akan dijelaskan oleh saya sendiri dan J. Fausal. Yang pertama akan dijelaskan oleh J. Fausal. Yang mana? Penjelasan untuk J. Fausal itu dimulai dari HTML sampai dengan Universitas Bengkulu atau di atas body bagian sini. HTML. Pada J. Fausal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baca lah. Macam mana bacanya itu, Aisyah? Membacanya seperti biasa, baca aja yang sebisanya ya. Oke. Biodata dan jadwal kuliah. Kau mati, mula kau. Kelas B kelompok 3, program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Jadwal kuliah, kelompok 3B, semester genap, tahun akademik 2001-2022. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara J. Fausal atas penjelasannya. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan HTML atau website HTML menggunakan XAMPP dibantu dengan Notepad.
Nah, di sini pembuatannya di dalam website tersebut terdapat biodata setiap anggota kelompok, yaitu kami berasal dari kelompok 3, kemudian terdapat jadwal kuliah. Nah, di sini yang pertama, untuk pembuatan HTML itu membuat struktur dasar HTML terlebih dahulu, yaitu HTML, head, kemudian titelnya, kemudian dibuat penutupnya itu garis miring head, kemudian garis miring body, garis miring HTML itu terdapat di bagian bawah karena sudah dilakukan pengisian data sebelumnya. Nah, untuk HTML, untuk exam PP, Notepad dibantu dengan exam PP, itu CSS-nya sendiri tergabung, tidak seperti aplikasi lainnya yang CSS-nya terpisah. Nah, di sini pertama membuat terlebih dahulu judul website-nya, yaitu biodata dan jadwal kuliah kelompok 3, kemudian style type-nya yaitu teks CSS. Nah, disinilah awal pembentukan CSS tersebut. Nah, di sini menggunakan H1, Alike Center, kemudian kelas B kelompok 3H1, ini nih ukuran hurufnya, kemudian tempat penempatan hurufnya. Center mau di tengah, atau di kiri, atau di kanan, itu bisa. Nah, di sini kami membuat hurufnya itu terdapat di tengah. Kemudian align centernya sama seperti sebelumnya dengan ukuran huruf dan penempatan hurufnya sama, posisi hurufnya sama. Kemudian program studi S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Kemudian membuat lagi body H2 dengan ukuran huruf yang lebih kecil dari sebelumnya dan posisi hurufnya terdapat di sebelah kiri, yaitu jadwal kuliah kelompok 3B, artinya kelompok 3 dan kelas B, kemudian semesternya semester genap, semester 2, tahun akademiknya 2021-2022. Nah, di sini untuk pembuatan tabelnya dengan bordernya 1, cell spacing-nya atau spasinya 5, like-nya center atau berada di tengah, kemudian cell spacing atau cell padding atau jarak dari dalamnya itu 5, dan luasnya 1200 dengan align center juga, dan background color-nya yellow atau kuning. Nah, di sini tuh terdapat, di dalam tabelnya terdapat nomor, kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nama dosen, hari, dan waktu. Nah, di sini kan ada TR dan TD. Nah, di sini untuk penggunaan TR sendiri itu adalah line break atau garis baru, sedangkan TD itu pembuatan tabel. Nah, di sini nih menggunakan width-nya atau luasnya 100 untuk penomoran 1, kemudian kode mata kuliahnya MTK 111, kemudian mata kuliahnya aljabar linier, SKS-nya 2, nama dosennya Ibu Mulia Astuti, kemudian harinya hari Kamis, waktunya dari jam 8 sampai jam 9.40. Begitupun selanjutnya untuk sampai ke mata kuliah ke-8. Karena di kelas B itu ada 8 mata kuliah, dan mata kuliah tersebut berjalan dari hari Senin sampai Jumat. Nah, yang kedua yaitu pembuatan tabel biodata anggota kelompok. Sama seperti sebelumnya menggunakan H2 align live, biodata kelompok 3B, kemudian pembuatan badinya, H3 align live juga di sebelah kiri. Yang pertama, nama saya sendiri Aisyah Juniarti, kemudian tab bordernya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini tapi di tabelnya keterangannya ada, di atasnya ada data, keterangan, dan foto. Nah, di sini untuk tabel datanya itu ada nama saya sendiri, fotonya itu di penyimpanan Aisyah, kemudian dotnya .png, kemudian NPM saya F1A021008, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahirnya Tanjung Bulan, 25 Juni 2003, agama Islam, asal Kaur, dan begitu pun selanjutnya. Nah,
seperti ini, dilakukan hak sama, cuman diganti aja biodatanya sesuai dengan biodata anggota masing-masing. Untuk ukuran dan segalanya itu sama sampai ke anggota terakhir. Di sini. Nah, di sini tuh ada dalam biodata itu tuh kami ada NPM, nama, NPM, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian agama, asal daerah, program studi, dan asal instansi dan hobi. Nah, kan tadi saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa struktur HTML itu dibuat di awal. Nah, disinilah tadi kan saya menyebutkan HTML dan body. Nah, tabelnya tadi kan ada di awal. Nah, untuk membuat programnya itu ada di dalam struktur dasarnya. Nah, hasil dari websitenya itu seperti ini. Sebentar. Nah, untuk hasilnya apakah sudah terlihat? Untuk hasil dari program tersebut seperti ini, seperti saya sebutkan tadi, dari ukuran hurufnya berbeda, dari H3, H1, dan H2 itu berbeda-beda, penempatan hurufnya di tengah atau di atas. Kemudian tadi kan menggunakan background untuk yang ininya yellow. Kemudian ini kuning. Nah, untuk tabelnya seperti ini, sama seperti yang dibuat tadi dengan background biru, kemudian terdapat nama, NPM, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, asal daerah, program studi, asal instansi, dan hobi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pepti untuk soal nomor 3. Kepada Saudari Pepti, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga. Boleh di stop share dulu? Terima kasih. Baiklah, sini saya akan menjelaskan cara membuat database penjualan barang. Di sini kita menggunakan coming from, di mana kita itu membuat tempat penyimpanan. Seperti di sini saya menyimpannya di D. Selanjutnya untuk memanggil database. Untuk membuat database-nya, kita menggunakan create database penjualan. Karena kita ingin memanggil database penjualan barang. Untuk memanggilnya, kita menggunakan use penjualan. Dan di sini akan timbul kata penjualan. Untuk membuat database-nya, kita menggunakan create table, yaitu memasukkan tabel yang ingin kita masukkan. Seperti di sini kita menggunakan tabel penjualan beras, ada juga penjualan buah, penjualan sayur, dan juga penjualan baju. Di sini kita masukkan ada nama pembeli, ada jenisnya, dan ada harganya. Untuk
mengisi tabelnya kita menggunakan insert info tabel, yaitu ada juga tabel penjualan beras juga, sama juga seperti seterusnya. Untuk memanggil tabelnya kita menggunakan select from tabel, itu akan timbul seperti ini. Ada nama pembelinya, ada jenis beras, seperti ada harga berasnya, sama juga seperti yang ini, penjualan buahnya, penjualan sayur, dan juga penjualan bajunya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pepti. Selanjutnya penjelasan keempat akan dijelaskan oleh Saudari Mayang. Kepada Saudari Mayang, saya persilakan. Baik, untuk nomor 4 akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu disuruh membuat tampilan data penjualan barang pada data yang telah dibuat pada nomor 3. Di sini sudah saya buat di WordPress. Yang pertama saya buat dulu akun website saya, yaitu Mayang, dan saya buat di domain juga. Setelah itu baru saya buat di WordPress-nya. Begini tampilannya. Yang pertama, saya untuk tampilan awal menunya menjelaskan tentang tempat untuk penjualan barang seperti pakaian dan makanan. Di sini sudah ada saya tampilkan juga untuk pakaiannya dan harganya. Yang kedua juga untuk makanan. Yang ketiga juga sama. Dan data ini berdasarkan data dari nomor soal nomor 3. Baiklah, itu saja akan saya jelaskan. Lebih dahulu saya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mayang atas penjelasannya. Nah, sebenarnya nomor 4 kami membuat 2 program. Yang program yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Mayang tadi, sudah selesai, dan program yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Hesrida. Kepada Hesrida, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya share screen. Untuk Saudari Mayang, segera men-stop share. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Mayang. Di sini saya juga membuat di WordPress. Bagian ini terdiri dari tabel dan dapat dilihat ada nama pembeli, jenis yang dijual, dan juga harganya. Terdapat 4 tabel, di mana ada tabel untuk penjualan beras, penjualan buah, penjualan sayur, dan penjualan baju. Di bagian sini saya membuat juga gambar-gambar untuk hasil penjualan barang dari database yang nomor 3. Seperti pada tampilan terdapat jenis beras, dari namanya ada Ramos, terus harga, kemudian beras merah, beras hitam, ketan, dan selanjutnya sampai kepada bagian ini ada jenis sayur dan juga jenis baju. Mungkin itu saja bagian WordPress, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hesrida atas penjelasannya. Itulah penjelasan tadi tugas besar komputer dan pemrograman dari kelompok 3 kelas B. Dengan anggota sudah semua mempresentasikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.